Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan memandu kawan-kawan semua. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai pembahasan soal-soal P3K dan CPNS tahun 2023 dengan formasi jabatan administrator database kependudukan ahli pertama. Meliputi tema materi administrasi kependudukan yang bersifat khusus, bagian pertama. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Mari kita mulai belajar kita di dalam video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung, silakan untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Jika kawan-kawan berminat untuk mendapatkan modul ajar serta soal-soal terbaru untuk CPNS dan P3K tahun 2023 sesuai dengan kisi-kisi yang diterbitkan oleh Kemenpan RB yang meliputi semua formasi dan semua kompetensi yang diujikan, silakan menghubungi link deskripsi di video ini. Dalam video ini kita akan membahas 15 soal pilihan ganda beserta jawaban dan pembahasannya mengenai materi khusus administrasi kependudukan yang bersifat khusus bagi formasi jabatan administrator database kependudukan ahli pertama. Oke, kita masuk dengan bagian kedua. Berikut ini adalah 15 soal pilihan ganda beserta jawaban dan pembahasan yang berkaitan dengan materi khusus administrasi kependudukan untuk formasi jabatan administrator database kependudukan ahli pertama. Soal 1. Pada tahap pemrosesan data kependudukan, manakah perangkat lunak yang biasa digunakan untuk melaksanakan fungsionalitas administrasi kependudukan yang terdiri dari pencatatan, pembuatan dokumen kependudukan, dan pelaporan? A. Microsoft Word. B. Microsoft Excel. C. Microsoft PowerPoint. D. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Siap. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Siap. Pembahasannya yaitu, SIAK adalah perangkat lunak yang biasa digunakan dalam administrasi kependudukan untuk mencatat dan memproses data kependudukan, membuat dokumen kependudukan, dan melaporkan kebutuhan administrasi kependudukan. Soal 2. Berapakah jumlah total penduduk yang didata dalam suatu wilayah administratif pada saat sensus penduduk dilakukan? A. Jumlah penduduk sebenarnya. B. Jumlah penduduk de facto. C. Jumlah penduduk de jure. D. Jumlah penduduk NRR Net Reproduction Rate. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Jumlah penduduk de facto. Pembahasannya yaitu, jumlah penduduk de facto adalah jumlah total penduduk yang didata dalam suatu wilayah administratif pada saat sensus penduduk dilakukan, termasuk penduduk yang sedang berada di tempat yang seharusnya tidak dikategorikan sebagai wilayah administratif tersebut. Soal 3. Apabila seorang anak lahir dari seorang ibu yang berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) dan seorang ayah yang berstatus sebagai warga negara asing (WNA), maka status kewarganegaraan anak tersebut adalah A. WNI. B. WNA. C. Anak kesatuan bangsa. D. Anak tunggal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. WNI. Pembahasannya yaitu, menurut Undang-Undang Kewarganegaraan, jika salah satu orang tuanya adalah WNI, maka anak tersebut akan secara otomatis memiliki kewarganegaraan Indonesia. Soal 4. Berapakah batas minimal usia calon pemilih pada saat pemilihan umum di Indonesia? A. 16 tahun. B. 17 tahun. C. 18 tahun. D. 19 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. 18 tahun. Pembahasannya yaitu, batas minimal usia calon pemilih pada saat pemilihan umum di Indonesia adalah 18 tahun. Orang yang sudah mencapai usia tersebut berhak untuk memberikan suara dan menjadi pemilih. Soal 5.
Dalam sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), data kependudukan yang dikumpulkan meliputi beberapa aspek. Salah satu aspek tersebut adalah aspek apa? A. Aspek demografis. B. Aspek geografis. C. Aspek ekonomi. D. Aspek kesehatan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Aspek demografis. Pembahasannya yaitu, dalam SIAK, data kependudukan yang dikumpulkan meliputi aspek demografis, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Soal 6. Dalam administrasi kependudukan, dokumen kependudukan yang berperan sebagai identitas resmi penduduk adalah A. KTP kartu tanda penduduk. B. KK kartu keluarga. C. Surat nikah. D. Akta lahir. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. KTP kartu tanda penduduk. Pembahasannya yaitu, KTP berperan sebagai identitas resmi penduduk dalam administrasi kependudukan. Dokumen ini akan digunakan untuk keperluan administrasi dan identifikasi individu. Soal 7. Proses administrasi kependudukan yang bertujuan untuk mendata dan mencatat setiap peristiwa penting dalam kehidupan seorang penduduk adalah A. Pendataan kependudukan. B. Pencatatan sipil. C. Pelaporan kepada pihak terkait. D. Perubahan status kependudukan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pencatatan sipil. Pembahasannya yaitu, pencatatan sipil adalah proses administrasi kependudukan yang bertujuan untuk mendata dan mencatat setiap peristiwa penting dalam kehidupan seorang penduduk, seperti kelahiran, pernikahan, perceraian, kematian, dan lain-lain. Soal 8. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi perubahan struktur penduduk adalah A. Kepadatan penduduk. B. Indeks pembangunan manusia (IPM). C. Partisipasi angkatan kerja Pak. D. Tingkat kelahiran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Tingkat kelahiran. Pembahasannya yaitu, tingkat kelahiran adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi perubahan struktur penduduk. Jika tingkat kelahiran tinggi, maka jumlah penduduk akan bertambah cepat, dan sebaliknya. Soal 9. Dalam sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), penginputan data penduduk dilakukan secara A. Manual. B. Otomatis. C. Cross-checking. D. Verifikasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Otomatis. Pembahasannya yaitu, dalam SIAK, penginputan data penduduk dilakukan secara otomatis menggunakan perangkat lunak yang telah disediakan. Hal ini memungkinkan data dapat langsung tercatat dengan cepat dan akurat. Soal 10. Salah satu fungsi administrasi kependudukan adalah A. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban. B. Pengawasan pribadi penduduk. C. Pengaturan lalu lintas penduduk. D. Pengelolaan data dan informasi kependudukan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pengelolaan data dan informasi kependudukan. Pembahasannya yaitu, salah satu fungsi administrasi kependudukan adalah pengelolaan data dan informasi kependudukan. Administrasi kependudukan bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data penduduk serta menghasilkan informasi yang berkaitan dengan kependudukan. Soal 11. Pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seorang penduduk dan pengeluaran dokumen kependudukan untuk masyarakat dilakukan oleh lembaga administrasi kependudukan yang disebut A. Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. B. Kecamatan. C. Polisi. D. Rumah sakit. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pembahasannya yaitu, Disdukcapil adalah lembaga administrasi kependudukan yang bertanggung jawab dalam mencatat peristiwa penting dalam kehidupan seorang penduduk dan mengeluarkan dokumen kependudukan, seperti KTP, KK, dan akta lahir.
Soal 12. Salah satu prinsip dalam administrasi kependudukan adalah A. Keunggulan, B. Kesederhanaan, C. Keamanan, D. Kelengkapan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Keamanan. Pembahasannya yaitu, salah satu prinsip dalam administrasi kependudukan adalah keamanan. Administrasi kependudukan harus menjaga kerahasiaan dan integritas data penduduk agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Soal 13. Metode yang digunakan dalam pendataan kependudukan dengan cara mengunjungi dan mewawancarai setiap individu dalam populasi yang akan didata adalah A. Sensus penduduk, B. Sampling penduduk, C. Jumlah penduduk sebenarnya, D. Penduduk de facto. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Sensus penduduk. Pembahasannya yaitu, sensus penduduk adalah metode yang digunakan dalam pendataan kependudukan dengan cara mengunjungi dan mewawancarai setiap individu dalam populasi yang akan didata. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan representatif. Soal 14. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dan kependudukan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa tertentu dilakukan melalui proses administrasi yang disebut A. Pendataan kelahiran, B. Pendataan pindah, C. Pendataan kematian, D. Pendataan perkawinan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pendataan pindah. Pembahasannya yaitu, pencatatan perubahan status kewarganegaraan dan kependudukan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa tertentu, seperti pindah tempat tinggal, dilakukan melalui proses administrasi yang disebut pendataan pindah. Soal 15. Salah satu tujuan dari administrasi kependudukan adalah A. Peningkatan layanan publik, B. Pemantauan sipil, C. Pemilahan partai politik, D. Pelaporan kepada pihak terkait. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Peningkatan layanan publik. Pembahasannya yaitu, salah satu tujuan dari administrasi kependudukan adalah peningkatan layanan publik. Administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efektif, cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat dalam hal administrasi kependudukan. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita di video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video-video pembelajaran dan pemaparan materi dari kami di channel ini. Dan jika kawan-kawan memiliki saran atau usulan silakan memberi saran dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.